wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan Syah Badauddin Zakaria dari kelas AS 3C. Saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis akad dalam fikih muamalah. Akad itu garis besar merupakan praktik muamalah yang memiliki banyak sekali jenis. Hal ini tergantung dari dasar tujuannya, ketentuannya, sifatnya, dan hukum-hukumnya yang terkandung dalam akad itu sendiri. Masing-masing jenis akad kadang-kadang dikumpulkan dalam satu kelompok walaupun ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama itu akad sahih. Akad sahih adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad sahih terbagi menjadi dua, akad nafis dan akad mauquf. Akad nafis yaitu akad yang dilaksanakan secara langsung seraya memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang dan untuk melakukannya. Sedangkan akad mauquf adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan atau melaksanakan akad itu sendiri. Yang kedua, akad tidak sahih. Akad tidak sahih ini adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pada pihak-pihak yang terkait. Akad ini terbagi menjadi dua, akad batil dan akad fasid. Akad batil itu adalah akad yang tidak memenuhi salah satu dari rukun akad atau melanggar ketentuan syarak. Sedangkan akad fasid adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi di sifatnya yang diperjualbelikan tidak jelas. Misal menjual rumah atau mobil yang tidak jelas tipe, jenis, dan bentuknya itu bagaimana. Nah, yang berikutnya akad musamah. Akad musamah itu adalah akad yang ditentukan nama-namanya oleh syarat serta dijelaskan hukum-hukumnya seperti jual beli, sewa menyewa, perikatan, hibah, wakalah, hiwalah, wakaf, perkawinan, dan lain sebagainya. Yang berikut akad ghair musamah. Akad ghair musamah adalah akad yang tidak ditentukan nama-namanya oleh syarat tetapi penamaannya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka sepanjang zaman dan tempat seperti istisha, ba'al wafa, dan lain-lain. Akad yang berikutnya itu akad musyarah. Akad musyarah itu adalah akad-akad yang dibenarkan oleh syarak seperti jual beli di pasar, di supermarket. Yang berikutnya akad mamnu'ah. Akad mamnu'ah ini adalah kebalikan dari musyarah yaitu akad yang dilarang oleh syarak seperti jual beli anak binatang yang masih ada di dalam kandungan. Yang berikutnya akad aniyah, yaitu akad yang disyaratkan kesempurnaannya dengan melaksanakan apa yang dikehendakinya itu. Yang berikutnya akad ghairu aniyah, yaitu akad yang hasilnya semata-mata berdasarkan akad itu sendiri. Yang berikutnya akad muawadah, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli harta dengan harta sewa menyewa. Yang berikutnya akad tabarruat, yaitu akad yang berdasarkan pemberian dan pertolongan seperti hibah dan ariyah. Yang berikutnya akad damanah, yaitu tanggung jawab pihak kedua sesudah barang itu diterimanya. Kalau rusak sebelum diserahkan maka tanggung jawab dipikul oleh orang yang pertama. Yang berikutnya akad amanah. Akad amanah ini yaitu tanggung jawab dipikul oleh yang empunya atau pemiliknya, bukan oleh yang memegang barang seperti sirkah dan wakalah. Yang berikutnya akad fauriyah, yaitu akad-akad yang pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama. Yang berikutnya akad mustamirah, yaitu akad-akad yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang menjadi unsur asasi dalam pelaksanaannya. Yang berikutnya akad asliyah, yaitu akad yang berdiri sendiri, tidak memerlukan adanya sesuatu yang lain, misalnya jual beli, ijarah, wadiah, dan ariyah. Yang berikutnya akad tabi'iyah, yaitu akad yang tidak dapat berdiri sendiri
karena memerlukan sesuatu yang lain seperti ran atau gadai dan kafalah. Yang berikutnya akad tabarru, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena ingin mengharap ridho Allah saja, sama sekali tidak ada motif untuk mencari keuntungan. Akad yang termasuk dalam golongan ini adalah akad hibah, wasiat, ibrah, wakalah, kafalah, hawalah, ran, dan kirat. Dan akad yang terakhir itu akad tijari, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan, di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Yang termasuk dalam akad ini adalah murabaha, salam, istisna, dan ijarah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.